Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih di segmen interaksi dan kami persilakan Ustazah Syifa untuk berinteraksi dengan Ibu Halimah. Silakan Ustazah Syifa. Ya, boleh langsung turun. Ibu Halimah juga boleh langsung mengajukan pertanyaan. Izin guru-guru saya turun ke bawah ya, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustazah. Siapa namanya pun? Nama saya Halimah. Ibu Halimah. Enggak, silakan. Ya. Pertanyaannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyelaraskan pola asuh anak usia taman kanak-kanak, mungkin usia dini, dengan zaman gadget, dengan tujuan fitrah kita sebagai orang tua ingin menjadikan anak-anak kita itu cinta Al-Quran. Lewat gadget gitu. Iya, menyelaraskan saja karena mungkin background saya mungkin yang belajar menjadi bagian pengajar di sini untuk bisa mengaplikasikan ke anak-anak murid gitu. Karena memang jujur sebagai orang tua saya juga merasa luar biasa bendungan arus digital ini Ustazah gitu. Bagaimana cara untuk menyelaraskan saja, tidak ketinggalan dan tidak juga kebablasan seperti itu. Masya Allah, luar Terima biasa kasih, Ibu sekalian, sama-sama Ibu. Ini pertanyaannya luar biasa menarik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, kita hidup sekarang di zaman digitalisasi. Semua yang hadir punya handphone enggak? Punya. Handphonenya bisa moto apa enggak? Bisa. Bisa dengerin lagu enggak? Bisa lihat YouTube enggak Ustaz Tile? Bisa. Semua handphonenya sudah canggih. Baik bapaknya, ibunya maupun anak-anaknya. Tapi yang jadi critical question, pertanyaan paling mendasar dan penting sekali, apakah kita sudah mengatur sedemikian rupa pemakaian gadget pada anak-anak kita? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita nggak bisa lari dari gadget. Betul tadi kata Ustadz Ustazah kita, jangankan anak emak bapaknya aja sekarang sudah candu dengan gadget. Kita scroll Instagram, TikTok, YouTube, enak apa enggak? Berapa jam ibu biasanya main di TikTok? 5 jam. Lagi nyuci sambil nonton YouTube, ya. Lagi nyetrika nontonin TikTok. Lagi masak aja ada panduan di TikTok. Masukkan air, masukkan garam 2 saset. Lah kebanyakan katanya. Asin Nah ini Masya Allah, kita sekarang harus melek teknologi. Semua dituntut untuk melakukan demikian, termasuk saya kemarin baru tausiah di salah satu instansi sekolahan. Itu di sekolahan tersebut sudah diwajibkan pemakaian gadget iPad dari anak usia, dari mereka yang kelas 4 sampai kelas 6. Itu ada yang disebut dengan digital room. Di mana di ruangan tersebut satu anak satu iPad dan gak pakai pensil dan buku lagi. Bayarannya jangan tanya, masuknya 50 juta. Gak usah disebutin ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, ini zaman digital. Jadi kita gak bisa sekarang berlari dari digitalisasi. Orang apapun terkait pendidikan, ada yang baca Quran lewat handphone, ya, mencari informasi apapun lewat Google dan lain sebagainya. Maka cara yang terbaik bagaimana menanamkan kebaikan, memberikan edukasi terbaik terkait gadget kepada anak-anak kita, orang tua yang harus menjadi contoh utama. Kalau orang tuanya sedang melihat konten yang bukan tidak baik ya, kurang pantas dilihat anak-anak, sebaiknya itu harus menghindari dari lokasi anak-anak kita. Yang kedua, bapak ibunya harus punya kesepakatan. Terkadang kenapa anak usia dini itu banyak yang candu terhadap gadget. Belum lama saya ngobrol sama psikolog ya. Dia bilang zaman sekarang ini kalau kita masuk ke RSJ, rumah sakit jiwa, itu banyak penghuni RSJ bukan orang dewasa tapi anak-anak yang kecanduan gadget. Ada yang gemetar, ada yang sampai apa tuh disebutnya Ustaz ya? Ayan ya? Ayan. Kejang-kejang ya, ada yang sampai tidak sadarkan diri, ada yang matanya terganggu dan lain sebagainya karena penggunaan gadget yang berlebihan. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, anak usia 0 sampai 7 tahun bagaimana cara mendidik gadget yang baik bagi mereka? Kita nggak bisa melarang mereka pakai gadget, boleh. Tapi dengan catatan gadgetnya bukan milik mereka. Banyak orang tua yang salah kaprah ketika memberikan gadget kepada anak, Nina hadiah ulang tahun kamu. Ini gadget punya kakak yang pertama, yang ini punya anak kedua, yang ini punya anak ketiga. Jujur Bapak Ibu, saya sama suami sepakat untuk tidak memberikan gadget kepada anak kami.
Dari mana dia main gadget? Minjem HP orang tuanya, minjem HP neneknya, dan dia boleh nonton di TV. Tapi kita punya kesepakatan untuk memberi durasi waktu. Kalau ceramah aja didurasiin. Maka anak juga main gadget harus didurasiin, betul ya? Ada kesepakatan suami dengan istri, ayah nanti kalau anak kita main gadget nggak boleh lebih dari 30 menit. Baik ibu, bilang sama neneknya, kakeknya, bilang sama pamannya dan lain sebagainya. Udah habis waktu ya? Jadi ada kesepakatan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mendidik gadget agar anak kita lebih banyak mendapat informasi yang baik dibandingkan yang buruk. Beri konten-konten yang edukatif. Kalau anak usia 0 sampai 7 tahun biasanya sukanya distelin lagu-lagu. Aku adalah anak gembala gitu ya. Ini kan sekarang banyak anak usia dini yang tontonannya sudah tontonan anak dewasa. Lagu-lagunya lagu-lagu dewasa. Tiba-tiba dia nyanyi cinta-cintaan. Betul gak Bu? Ibu? Kan kita bingung, wah kenapa bisa nyanyi cinta-cinta nih? Salah satunya adalah karena kita kurang edukatif ya, memberikan konten-konten yang terpilih. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sering kita doakan dada anak-anak kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alhu hafizal Qur'an. Ya Allah, jadikan anak kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan dalam mendidik anak mencintai Al-Quran. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmil zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.